Ini akan saya rekam. Nanti saya upload. Jadi nanti Anda bisa lihat setelah Anda install programnya. Oke, maaf Mbak, saya kita akan membuat sebuah struktur lapangan futsal. Bentangnya mau berapa? Silahkan kita rencanakan. 12. Iya Pak. CSN aja. Oke, yang online mau bentang berapa ini? Silahkan. Bentang berapa? Yang online kedengeran nggak? Halo? Yang online apa suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, gambarnya bisa. Oh, gambarnya nggak kelihatan ya. Nih, bentangnya mau berapa nih? Kita ngehayal dengan uang 500 juta, kita buat sebuah lapangan futsal. Mau bentang berapa? 20. Aja ya. Oke, ini 20 meter. Oke, kita berapa derajatnya? Mau berapa derajat? 12. Apa? 15 derajat aja ya. 15. Tinggiannya mau berapa? Mau ya? 6. Berapa? 5 meter. 5, 6? 6 aja ya. Soalnya satu buah baja itu kalau yang ada yang 12 meter, ada yang 6 meter. Jadi yang praktis saja. 6 meter. Oke, ini kan nanti ada maksudnya ada struktur lagi. Jarak antar strukturnya mau berapa? 24 tuh panjangnya. Satu baja bagi 2 gitu. Ini aja kita buat 3. Kita buat 3. Jarak setiap rafternya. Ini kita namakan rafter atau gable. Jarak setiap rafternya kita asumsikan 6 meter. Berarti 12. ada 2 buah bentangan. Ya. Oke. Yang pertama kita harus hitung dulu berapa ketinggian. Ya. Nah, ini derajatnya adalah 15 derajat. Ya. Berarti ketinggian tidak kuda ya adalah kita asumsikan ini adalah ini T1 sampai 6 meter, ini T2 sebenarnya ada tanya. Kita harus hitung dulu tingginya kan berapa nih si kuda-kuda. Ada sebuah sudut ini 15 derajat. Kita bermain dengan trigonometrik. Oke, ini pasti di tengah-tengah kan? Kalau di tengah-tengah berarti ini berapa? 10.
Ya, jadi ini kita nggak tahu, ini kita nggak tahu. Tapi yang lain kita tahu, kita cari kan. Oke. Kalau di sini adalah Y, di sini adalah X, di sini adalah F. Sin apa? Ini apa ya? Apa sebenarnya dengan sin apa? 15. Sin apa? Sin 15. Sin demi. Sin depan dibagi miring. Berarti Y per X. Cos apa? Kalau cos berarti apa? Samping miring. Sampingnya mana? X. R. Ya. Kalau tangan apa? Berarti kalau tangan apa berarti depan samping. Benar nggak? Iya, Pak. Samping. Y per depan X, Y per R kali. Ya. Benar nggak? Depan samping. Sampingnya X, ini miringnya R. Depannya Y kan? Oke, yang kita ketahui kan ini sama angka X. Ya. Jadi kita pakai tangan cos atau sin? Sin. Y per X. Ini kan kita kan justru mau nyari Y. Ya. Oke, berarti Y sama dengan yang kita ketahui apa sama sama X, ya. Nah, berarti Y sama dengan yang kita pakai ini kan apa sama X. Kita cek, kita menggunakan tangan. Kita sudah ketahuan apanya berapa, terus yang sampingnya berapa. Berarti Y analoginya gini, 5 sama dengan 10 per 2. Berarti 10 sama dengan 5 kali 2. Berarti tangan apa dikali X. Tangan apa berapa? Tangan 15 dikali X-nya berapa? X-nya berapa? 10. Coba hitung kalkulator. 2,6. Betul? Yang online coba tolong hitungin dong berapa? Tangan 15 dikali 10. Halo? Halo yang online? Sudah kelihatan ya? Berapa? Tangan 15 dikali 10. Berapa tangan 15? Udah? Mau mana itu? Tangan 15 berapa? Tangan 15. 0,26 dikali 10. Jadi 2,6 meter. Betul berarti. Oke, berarti T2 sama dengan 2,6 meter. Ya, oke, clear. Kita langsung masuk ke aplikasi. Tinggi kurang-kurangnya 2,6. Berarti tinggi kuda-kudanya 2,6. Berarti total ya di sini 2,6. Berarti total 8,6.
Ya. Oke, kita langsung mulai ke aplikasi. Nggak bawa komputer saya jadi susah makanya. Nggak ada salah. Oke, kita file new. Ya, nah kita pilih, kita tentukan dulu satuannya kilogram, meter, C itu Celsius, ya satuan derajat. Kita pilih grid only. Nah ini kita ikutin aja dulu, jangan perlu diubah. Nah, oke. Yang online ada yang ditanyakan nggak? Halo? Belum Pak, belum. Masih nyimak. Iya. Masih makan. Yang online gimana? Ada yang bingung nggak? Gimana coba? Saya coba aja. Kalau di Microsoft ini tahu ya? Kalau itu Pak, yang K mesti 15 derajat Pak. Ya tergantung. Ini kan kita ngayal. Kita kan berhayal. Kita punya uang, kita buat lapangan futsal bentuknya kayak gini. Tergantung jenis atapnya kali Pak ya? Tergantung rencana Anda. Tergantung rencana. Bisa 25 derajat, bisa 20, bisa 7, bisa. Kan kalau kemarin terlalu tinggi nih. Nggak apa-apa. Idulnya kan berhayal dulu, Pak. Ya. Oke, jadi ini indikator adalah 8,6. Nah. Oke, diketahui beban dulu ya. Beban mati yang akan bekerja. Kita ngayal dulu aja ya. Gak usah hitung PPBI segala kepanjangannya. Kita beban mati dihitung sebesar 80 kg per meter. Ini DL, beban hidup, LL berapa? Anda ada berat badan berapa berat badan? 80. 80. Ya. 80. Naik bisa. Caranya ada tukang nih ke atas. Dia bawa alat bor, bawa alat las, bawa tangga. Ini bukan 80 kan? Nah, kita asumsikan beban hidup itu sebesar 100 kg per meter. Jadi setiap 1 meter persegi beban orang itu 100 kg. Lalu ada beban angin. Kalender ya. Lalu ada beban angin. Beban angin ada dua, ada yang tiup, ada yang hisap. Kita asumsi aja dulu ya. Gak usah yang benar. Kita apa ya? Kalau di lapangan kita udah tebak-tebakan, aja itu sih asumsi aja dulu. Kalau dulu ya gimana aja ya. Kita asumsi tiup 10 kg per meter. Hisap 15 kg. Nah, pertama yang kita lakukan itu adalah memastikan bahwa grid ini sesuai dengan requirement. Oke. Kita X dulu ya. Nah, di sini
kita asumsikan bahwa sini Z, X, sini X, sini Y. Ya. Oke, berarti Z adalah ketinggian, X adalah jumlah rafternya, sedangkan Y adalah bentang. Y. Ya. X, X, Y, Z. Ya. Ini waktu zaman SD kan X, Y, Z. Asumsinya dengan tangannya. Oke, jumlah gawangnya ada 2. Ya. Nah, ini kita bisa ordinat, bisa space. Nah, karena 2, berarti ini yang ke-6, ini yang ke-12. Berarti yang D-nya kita hapus. Ya. Ini 0, 6, 12. Soalnya jarak karakternya adalah 12. Oke. Nah, lalu dari dimensi Y. Ya. Di sini adalah 0, bentangnya berapa? 20. Jadi di sini adalah 20. Berarti sini 20. Ya, yang lainnya hapus. Oke, lalu dari segi Z kita ada 2 step ya. Step pertama yang 6 meter, step yang kedua yang 2,6. Berarti ini yang ketinggian 6, ini yang ketinggian 12. Berapa? 8? Enggak dong. Di sini 0, 6, 8,6. Di gradual. Kayak koordinat. Berarti 8,6. Sisanya di delete. Nah, supaya lebih jelas, YZ ini yang 3D. Ini YZ ini yang 3D. Ya. Ini yang 20, ini yang 6, ini yang 6. Ini yang 6, ini yang 2,6. Oke, yang lain ada pertanyaan? Apakah jelas? Langkah berikutnya kita harus menentukan material yang akan kita pakai. Ya. Oke. Untuk menentukan material yang kita pakai, pertama kita mulai dari bahan. Kita mulai define material. Nah, kita kalau yang ini beton, yang ini baja, kita pilih yang kedua. Ya. Kita modify. Nah, kita ganti namanya menjadi steel. Ini nggak ada yang perlu dirubah, tinggal ini supaya lebih mudah, ini ke Newton meter, bukan Newton meter ya. Newton. Nah, ke Newton milimeter. Ya, kita ubah ini di angka 240. Ini standar yang ada, yang banyak beredar di pasaran. Nah, angka ini FY, FU ini berasal dari pabrikan baja. Oke. Nah, sekarang kita ngayal lagi.
dalam sebuah struktur, apalagi atap ya, khususnya atap, kita kenal yang namanya, sini aja ya. Ini ada yang namanya kolom, ini kita sebut rafter. Di atas rafter ada lagi baja yang memanjang ke sini. Ini disebut gurding. Ini gurding. Oke, kita tentukan dulu. Kita mau pakai material ya. Saya buka tabel baja dulu. Ini bentukannya habim. Nah, kita tentukan dulu kita mau pakai baja tipe apa ya. Nah, baja banyak, ada yang A, ada yang L, ada yang C, ada yang mau pakai baja apa? IWF tadi atau IWF ya. Kita rencanakan menggunakan baja kolom IWF. Yang lain IWF. Ukuran berapa? 350, 175. Gedean nggak? Gedean? 300, boleh 300. Kayak nomor di pasar ya? Sekurang nggak? Kita pakai dulu WF 300, 150 ya. Oke, ini sama. IWF 300, 150. Sekarang boardingnya. Boarding. CNP ya. CNP. Nah, CNP dengan kanal itu beda. Sebetulnya CNP itu nggak ada baja CNP, adanya kanal lip channel. Adanya lip channel, nggak ada CNP, adanya lip channel. Di sini kebetulan saya nggak ada, cuma kanal biasa, nggak ada lip channel ya. Lip channelnya nggak ada saya. Oke. Lip channel. Kita pakai lip channel CNP berapa? 100? Kecilan lah. 150 aja. 150. Oke, tinggal kita cari tabel CNP. Oke, tabel CNP.
Enak sekarang tuh butuh apa-apa tinggal TikTok. Zaman saya kuliah saya mesti nyari ke warnet dulu, itu juga mesti lihat dulu ini ada duit nggak ke warnet. Sejamnya 9.000. Kelihatan nggak nih lihat channel? Nah, ya 150 50 berapa lagi? 50 2,3 ini ya. 2,3. Oke, materialnya udah komplit ya. Kolomnya udah, covernya udah, codingnya udah. Oke, tinggal kita atur di submit. Oke. Bisa kita define lagi section property, lalu frame section. Ya. Saya ulangi. Define section property, lalu frame section. Ya. Oke, baru kita tambah new material. Nah, ini ada beberapa tipe. Pertama, kita akan menginput data dari kolom dan rafter. Kita gunakan WF. WF. Ini satuannya meter. Tapi kita ganti dulu. Nah, cara gantinya gampang. Tinggal rubah di sininya nih. Kita rubah dulu ke milimeter. Section property, frame section, add new property. Nah, ini udah milimeter lebih gampang. Ya. 300 outside flank. Outside height. Ini maksudnya adalah ini ya. Salah. Tinggi. Kita pakai 300. Ini rubah ke 300. Oke. Top flank. Thickness. Ini 300. Nah, ini thicknessnya berapa? Ini T2. T2 kita tinggal nyari di table. Tinggal nyari di table. WF 300 mana nih? Oh enggak ada. Oh ini dia. Tadi apa judulnya? Top flank width atau T2. Kita nyari T2. Mana ini? Ini ya. Ini nih. 6,5. Sorry. Top flank width. Oh, bukan. Ini lebar. Lebar flank. Lebar flank. Ini enggak ada tulisan thickness. Ya. Top flank width. Ya. Lebar sayap atas. Kita rubah menjadi 150. Oke. Top flank thickness. TF, cari di tabel. Ini ya, kita gunakan baja yang ini. Kita gunakan baja yang ini. 300 150. Apa tadi TF ya? 9. Tulis di sini 9. Oke. Lalu yang ke berikutnya web thickness. Web thickness, cari lagi di tabel. Ininya apa ini? TW. Nah, 6,5. Ganti ke 6,5.
bottom flank width. Nah, masa iya atasnya 150, bawahnya 127. Jadi harus sama kan? 150. Ya. Ininya sama 9. Oke. Materialnya dipastikan adalah steel, jangan ketukar sama yang atasnya. Oke. Kita ganti judulnya menjadi IWF 300 150. Oke. Nah, kita udah punya IWF 300 150. Oke. Lalu ada material apa lagi? Cuma 2 ya? Tinggal yang CNP ya? Nah, ini pilih yang code form. CNP. Ini jelas nggak ya online? Halo, yang online jelas nggak? Di window-nya nggak gerak nggak? Sebentar saya cek dulu. Nah, oke, ini lebih jelas kali ya. CNP. Nah, outside height-nya 200, ini default-nya. Kita rubah sesuai dengan tadi yang kita CNP. Outside height-nya 150. Outside width 50. Thickness-nya 2,3. Radius ada nggak di sini radius ya? Tadi mana tabel CNP? Ada samaan lah. Ya, ini yang blok di sini. Itu namanya lip. Jadi si lidahnya itu kita asumsikan 2 cm. Kembali pastikan ini materialnya adalah steel. Oke. Oh sorry, CNP-nya belum dikasih nama. CNP 150. Oke. Nah, begitu kita tinggal membuat gambar itu rafter. Ya. Pertama ini kita buat garis bantu. Nah, ini pastikan materialnya sesuai rencana kita. Kita buat garis bantu di sini. Oke, and then next kita buat garis rafter rencananya. Nah, garis bantu ini tujuannya untuk mencari titik tengah dari puncak rafter. Sudah selesai. Oke, select. Ini bisa kita hapus. Udah jadi. Nah, untuk mengetahui materialnya benar apa enggak, kita tinggal view. Sini general object extrude. Oh, enggak ada. General view post extrude. Oke. Nah, dia udah kelihatan nih. Oke. Ya. Dia udah kelihatan pakai baca IWF.
Cuman yang jadi masalah, nggak kerasa kan? Tiba-tiba udah penuh. Udah ya. Dalam baca profil baca terutama UF, jangan sekali-kali Anda membuat sambungan di titik lemah. Titik lemah itu ada titik. Soalnya ada sambungan di sini. Boleh. Sebisa mungkin kalau Anda mau membuat sambungan harus di sini. Nah, misalnya ini si sambungannya berada di titik lemah. Ya, nah, kan kelihatan kan? Ini di titik lemah. Ini sayapnya di sini, sayapnya di sini. Sambungannya pas di titik lemah ini. Ya. Nah, kita harus memutarnya. Memutar. Memutarnya adalah select, pilih bentangan yang dimaksud, lalu assign, frame, local axis, putar sebanyak 90 derajat. Nah, jadi deh. Berarti pertemuannya bukan di titik lemah, tapi di pas. Masih. Kita masih membahas geometri. Kita belum membahas perubahan, belum membahas gaya yang bekerja, belum membahas kombinasi perubahan. Masih panjang, Pak. Makanya dari grup saya wanti-wanti, tolong install dulu subnya biar kita sama-sama belajar. Oke, yang di online ada pertanyaan nggak? Mungkin bisa diulangi Pak yang terkait sambungan yang di titik lemah itu Pak. Kalau yang tampilan yang gambar itu Pak, yang muncul saat ini, itu posisinya di titik lemah atau enggak Pak itu Pak? Nah gini, siapa ini Pak ini ya? Eko Pak. Pak Juanda ya? Pak Juanda bukan? Eko Pak. Eko. Oh ya. Gini Pak. Kita Bapak lihat di papan tulis saja. Papan tulisnya kelihatan nggak? Kecil Pak. Kecil. Ya, gimana? Nggak ada kamera di sini. Ini kelihatan nggak? Pak. Nah, kelihatan nggak Pak? Saya buat sebuah gambar profil baca bentuknya H. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, jelas ya? Sip, jelas. Oke. Nah, kuliah prihatin amat ya. Gini Pak Eko, dalam sebuah profil IWF ini ada bagian lemah, ada bagian kuat. Nah, di profil baja Habim atau F, titik lemahnya adalah sumbu yang berdiri ini Pak. Ya. Iya Pak. Berarti kita dihindari untuk membuat sambungan yang langsung ke titik lemah ini. Contohnya gini nih. Ya. Ini sebisa mungkin dihindari Pak. Itu. Ya. Caranya kita harus memutar si WF ini. Seandainya ini adalah sebuah balok, si WF ini kita harus putar, ya Pak. Nah, kita harus putar sehingga sambungannya menjadi seperti ini Pak.
ini, ya. Nah, kalau seperti ini dibolehkan. Gitu, Pak. Oke? Siap, Pak. Oke, lanjutkan ya. Yang online ada yang buka SAP juga nggak? Nggak ada. Ada Pak, cuma ketinggalan Pak step by step-nya tadi. Ya, Pak. Apa ya? Saya juga dari semalam nggak tidur, Pak. Saya juga kemarin jam 7 malam juga masih meeting di kantor, Pak. Gitu ya. Mohon izin Pak, nanti kalau bisa rekamannya di-share Pak ya. Iya. Jadi Pak Eko ya, kerikil kita sama-sama tajam Pak Eko, jangan khawatir. Jangan ngerasa paling susah, saya juga susah. Ya, siap Pak, siap. Saya jam 7 malam masih meeting di kantor. Pulang ke rumah jam 10, jam 2 malam udah jalan dari Jakarta ke sini, Pak. Padet Pak, padet jadwalnya Pak. Gitu. Ya. Oke. Nah, geometriknya udah ketahuan nih. Ya. Dan jangan harap perjalanan kita selesai, ini masih panjang. Ya. Ini masih panjang. Kita akan mengcopy berapa jumlah rakternya? 1, 2, 3. Kita akan mengcopy rakter ini menjadi 3 buah atau 2 gawang. Oke, kita rotate. Nah, edit, replicate. Kita sepakat ya, arah sini adalah dx, ya. Dx itu dimensi x. Kalau Anda di SMA belajar d integral IPA 3, tahu ya? Kalkulus ya mungkin ya. Kalau SMA enggak. Integral IPA 3 ada dy, dx, dz. Lumayan pusing. Oke, dx adalah ya, kita mau mengcopy ke arah dimensi x, y atau z. Ya, karena kita sepakati ke arah x ya dengan jarak 6 meter, ya berarti yang akan kita copy adalah kita akan mengcopy rakter ini ke arah x. Cek dulu satuannya milimeter supaya nggak pusing, kita ganti lagi ke kilogram meter. Edit lagi, replicate. Ininya 6, jaraknya 6, jumlahnya 3. Klik. Oh, kebanyakan. Itu jumlahnya 2, salah saya. Oke. Edit. Select dulu. Edit. Replicate 6, 2. 1, 2, tengah sama ujung. Oke. Ya. Udah selesai? Belum. Nah, masih panjang, tenang aja. Oke. Apalagi ya? WF-nya udah. Oke. Gordingnya belum ya? Gordingnya belum. Nah, ini kita select dulu. Edit line, divide frame. Nah, mau dibagi berapa? Kita harus ketahui dulu. Ini panjangnya berapa? Ya? 12 meter. Udah 12 meter. Udah 12. Oke. Kita hitung lagi. Oke, sin constant. Ya.
tadi pakai apa berarti ya? Sin, cos, tangan, betul kan? Nah, sin apa sama dengan benar nggak? Sin apa sama dengan 2,6 dibagi R. Sini Y, X, R. Jadi R sama dengan berapa? Saya gampangnya 10 sama dengan 5 per 2. Berarti 2 sama dengan 10 per 5. Berarti sin apa per 2,6. Sin 15 dibagi 2,6. Harusnya di angka 12-13an. Coba sin apa dibagi 2,6. Oh, berarti ada yang salah. Salah, bukan sin. Sin depan miring, sin demi cos. Kalau cos depan, kita ganti ke cos. Coba kita ganti ke cos. Cosinus apa sama dengan cos samping miring. Sampingnya berapa? 10 ya. Miringnya R. Nah, berarti R sama dengan 5 sama dengan 10 per 2. 2 berarti 2 sama dengan 10 kali 5. Berarti cos apa dikali 10. Salah. 2 sama dengan ketik 2 sama dengan 10 per 5. 10 per 5 berarti R sama dengan 10 per cos apa? Betul nggak? Coba cek. Harusnya di angka 12, 11 atau 12. Sepuluh koma 41. Oke, berarti ini ada panjangnya 10,41. Nah, si jarak kategorinya mau berapa? Berapa? 80. 60. 60. Berapa lah? 150. Enak, kontraktor yang enak aja. Kita buat 120 ya. 120. Oke. 10,41 dibagi 1,2 berapa? 8,6. Berarti ini dibagi 9. Dibagi menjadi 9. Nah, ini secara nggak langsung ini sudah terbagi menjadi 9. 9 nih. Ya, kiri kanan semuanya dibagi 9. Jadi 18. Ya. Jadi 18 9. Jadi 10,41 dibagi 9. 10,41 sebelah. 2. Enggak kan? Kita nyari jarak ini kan? Ya, kiri kanan enggak. Ya. Dihitungnya satu sebelah dulu. Dihitungnya sebelah dulu. Berarti ini salah ya tadi ya. Harusnya di kontar bisa lihat. Oke. Kita tunda dulu. Ini masih bid ya, belum ada poin-poinnya.
kita select sebagian ini, edit line, divide frame menjadi 9. Oke, nah ini udah terbagi menjadi 9. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Yang ini juga sama. Kita select, edit line, divide menjadi 9. Oke. Nah, habis itu kita gambar si gordingnya. Nah, gambar gordingnya pastikan materialnya menggunakan yang tadi udah kita pakai, CNP 150. Ya. Ini untuk membuat garisnya harus dari kiri ke kanan. Ya. Ini hindari mid, langsung ke poin. Poin. Kalau yang di tengah terserah, bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Kita coba dari sini tuh. Kalau yang sebaliknya, arahnya sebaliknya ya, Anda buat. Ini udah ada garis bantunya, tinggal diikutin. Oke, terakhir. Nah, udah ya. Nah, udah jadi ini geometriknya. Ya, geometriknya udah jadi. Nah, yang jadi masalah ini si gording. Ya. Kita lihat arahnya, dia arahnya masih ini si gording arahnya masih ini si gording arahnya masih seperti ini. Ya. Kan yang kita inginkan gordingnya bentuknya begini, Pak. Nah, ini arahnya masih dari ini, dia masih suku Z. Ya. Nah, sorry. Ini jangan perspektif aja. Nah, kita pilih coding semuanya. Assign, frame, local axis. Jadi derajatnya berapa? 15. Pilih 15 derajat. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, sudah sejajar ya. Sudah bukan sejajar, udah sinkron dengan struktur After. Ini jangan bayangkan harus di atas begini ya. Soalnya kalau di SAP itu bukan aplikasi buat menggambar, tapi aplikasi buat menghitung. Jadi semuanya harus doing. Kalau secara ideal kan harusnya di atasnya ya. Di atasnya. Tapi saat ini karena aplikasi bukan buat grafis, bukan buat menggambar, ya yang penting doing. Nah, ini ada dua window, sebetulnya sama aja.
Ya, kita tinggal pilih. Ini cuma alat bantu aja. Kalau butuh 3D pakai yang ini, kalau butuh yang 2 dimensi pakai yang ini, ya. Ini juga bisa 2 dimensi, ini juga bisa 3D diputar, bisa. Nah, kita putar. Nah, kita tentukan joinnya. Sorry. Setelah itu kita akan menentukan tumpuannya kayak gimana sih nanti, ya. Select dulu setiap tumpuan di ujungnya. Ketik assign, join, restrain. Pilih yang jepit. Ya. Pilih jepit semuanya. Nah, 1, 2, 3. Oke, udah kelihatan jepit semuanya. Udah ya, secara geometrik udah, gambarnya udah, boardingnya udah, tinggal kita selanjutnya ke pembebanan. Oke, yang online ada yang ditanyakan? Bingung? Halo, yang online? Halo? Oke. Pertama kita harus menentukan beban apa aja yang bekerja. Ya. Oke, define load pattern. Nah, ya. Beban apa aja? Ini ya. Beban yang akan bekerja di sana. Ini bukan berarti harus begini, bukan. Tergantung, ya. Tergantung Anda membuatnya kayak gimana, bebannya apa aja. Cari di buku PPDB Peraturan Pembebanan Bangunan Indonesia. Pertama kita ada beban mati. Ya. Oke. Add, lalu ada beban hidup dulu atau life. Life. Add, lalu ada beban angin. Wind. Oke. Nah, setelah itu kita menuju kombinasi pembebanan. Di kombinasi pembebanan menurut PPBI, nah kita lihat di sini kombinasi pembebanan. Ya. Nih. Banyak ya kondisi pembebanan. Tergantung bangunan yang akan kita pakai, ya. Kombinasi 1 pas setelah keluar dari kampus ini akan pakai apa enggak? Pakai kalau nggak pakai itu lumayan. Oke. Terus yang jadi pertanyaan, Pak, kalau bangunan yang lain misal gedung 20 lantai, cara ngitungnya gimana? Ya, maaf. Our time is not enough. Ini cuma hitung lapangan usaha aja kayak gini kan? Untuk cuma menentukan ini WF 300 aman nggak sih? Gitu kan? Ini udah spending time udah berapa lama? Hampir
2 jam udah hal ya. Nah, kombinasi pembebanan. Pembebanan. Kita kombinasi satu sebenarnya 1,4 DL. Ya. Kombinasi 2 1,2 DL ditambah 1,6 L tambah 0,5 A. Ini angin. Oke, udah dua kombinasi aja yang ya. 2 aja. Jadi tujuan kombinasi ini setiap bangunan kan beda-beda fungsinya, ya. Antara gedung, kantoran, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya beda-beda. Nah, kombinasi itu mencari kombinasi mana sih yang paling berat? Nah, itu yang akan dipakai dalam perhitungan. Ada yang beban hidupnya kali 1,6, ada yang cuma beban mati doang. Ini dihitung satu-satu mana sih yang paling besar. Nah, itu yang akan dihitung menjadi beban per faktor. Oke, kita bikin kombinasi pembebanan 2 aja ya. Define load combination, kombinasi 1 ya. Kombinasi 1 adalah 1, ya. Faktor bebannya 1,4. Bebannya cuma beban mati aja. Oke. Sorry. Add. Oke. Lalu tambah kombinasi 2, yaitu beban mati berapa? Beban mati 1,2. Add tambah beban hidup berapa? Beban hidup 1,6 tambah beban hidupnya belum masuk, right? 1,6 add lalu win berapa? 0,5 add. Oke. Cannot repeat case in load combination. Wait. Oh iya, oke. Oke. Udah gitu kita tinggal nambah-nambahin nih beban. Nah, beban yang paling awal terbebani kan gording nih. Ini gordingnya udah termasuk struktur nih. Nah, bebannya kita tidak. Ini cara ini ya. Tersimpel ya. Ini kita cuma ngitung beban hidup, beban mati, beban angin. Gempanya belum. Gempa ada spektrum gempa. Ada apa di daerah gempa kan beda-beda itu. Kepanjangan lah. Kita yang simpel aja tuh. Nah, ya. Gempa ke atas. Nah, ini codingnya kita pilih, kita select.
Kita select codingnya, assign, frame load, distribute. Nah, distribute. Nah, tadi kita si beban ini kita ngitung beban matinya berapa? 80. Masukkan di sini besar 80. Oke. Biasanya sudah tertulis di sini. Nah, ini udah jadi beban ini 80. Ya. Oke, lalu putar lagi. Ini paling enak. Udah pusing kebanyakan ini. Kita di kelas, kalau di tempat di ruang kerja sendiri kan penerangannya agak bagus, jadi nggak terlalu ini. Ya, clear dulu PS, clear. Kita sama kayak tadi, tambah atas, pilih loadingnya, assign. Nah, assign, lalu kita frame load. Nah, frame load sekarang beban hidup. Nah, kalau beban hidup dia poin pilihnya. Assign, frame load, poin. Kita pilih beban hidup. Beban hidup. Kita asumsikan, kan nggak mungkin kan semua orang naik gitu ya. Nah, kita asumsikan cuma ada satu orang di sini. Nah, ini 0,5, masukin beban hidupnya berapa? 100 kg. Apply. Oke. Nah, ini sebenarnya ada, cuma nggak kelihatan ini, hitam soalnya. And then next, terakhir kita beban angin. Ya. Nah, beban angin ada dua, ada yang tiup, ada yang hisap. Kalau yang kiri tiup, berarti yang kanan hisap. Ya, tapi kita masukkan salah satunya aja. Nah, kita asumsikan di sini YZX. Oke. Kita asumsikan di sebelah sini adalah tiup ya. Assign, distribute yang poin cuma di live, sedangkan beban mati sama beban angin dia distribute. Spin angin, spinnya lokal, aksisnya 2. Nah, aksis 2 tuh dia, dan aksisnya ada 2, ada yang si tadi, yang si kolom, ada yang si boarding. Ini yang kedua. Nah, beban anginnya tadi berapa beban angin? Tiup? Nah, 10. Masukin 10. Nah, 10. Ya, 10. Oke. Selanjutnya kita masukin beban yang di sebelahnya, yang hisap. Yang hisap. Kita select dulu. Assign, frame load, distribute, sama ininya, karena jarak min, karena arahnya terbalik dari tiup, ini hisap, berarti ini min 15. Right. Oke, secara frame-nya
geometriknya udah masuk semua, perletakannya sudah, bebannya udah, ya, tinggal kita analisis. Nah, ini langkah terakhir. Ini langkah terakhir kita ini setiap WF di sini kondisinya kritis apa enggak, layak apa enggak. Ya. Analisis, run analysis option, pilih yang 3D. Oke. Lalu kan always show run now. Ini simpan di hidung lapang futsal. Tanggal berapa sekarang? 15/01/22. Ini dianalisis. Dihitungin sama si satu. Jadi kita nggak usah ngitung momen kayak dulu tugas-tugas saya ini momennya berapa? Saya puyang ini angka apa? Oke. Setelah itu kita gunakan standar yang akan kita gunakan apa? Pilih yang terbaru di sini 97. Ini aja deh. Ini aja deh. Oke. Terus nah, ini sorry. Bukan apa ya? Saya lupa. Desain cek interaktif displacement. Nah, saya bikin combo. Nah, kita kan kombinasi cuma ada dua nih. Ini add, ini design combination selection. Oke. Check for the structure. Nah, ini di sini ada beberapa warna. Ada yang warnanya biru, ada yang kuning, ada yang merah. Nah, ini yang merah, klik. Oke. Nah, section over stress. Nah, berarti struktur WF 300/150 ini nggak layak. Kalau ada tulisan erection over stress, tinggal dimensinya harus besar. Jadi si gorengnya kenapa? Coba cek si gorengnya ada tulisan ini enggak? Oke. Mana sih? Ya bisa. Nah, kalau yang kuning ini, nah ini relatif aman, nggak ada tulisan for stress. Ya, udah selesai. Yang diganti cuma kolomnya aja. Yang diganti, kalau Anda ngelihat di sini ada yang warna-warna merah, nah berarti ini harus dimensinya harus diperbesar. Oh iyalah 20 meter. Iya.
Ya. Oke, sampai di sini yang ditanyakan. Yang online ada yang ditanyakan nggak? Bingung? Halo, yang online? Gini Pak, di sambungan segitiga itu biasanya suka ada penguat Pak, itu dari sisi fungsi gimana Pak? APK di tengah-tengah sambungan segitiga itu kan di tengah-tengahnya biasanya suka ada segitiga penguat antara sisi yang satu dengan sisi yang lain gitu Pak. Oke. Macam kayak end plate ya, stiffener kayak gitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, memang di belajar setiap pertemuan kan ada yang namanya pelan tambahan ini gitu ya. Di setiap pertemuan ada yang stiffener lagi, Nah, ini di program SAP itu enggak yang saya jelaskan belum ke sana Pak. Oh iya Pak. Belum ke sana. Betul, ya. Jauh deh Pak. Belum ke sana. Masih jauh ini perjalanannya Pak. Ya Pak, siap. Perjalanannya. Baru kolom sama itu aja ya. Kita ini baru ngitung kolom, rafter sama gording Pak. Sambungan, berapa jumlah baut, belum sampai sana. Oh, panjang Pak, panjang. Belum lagi beban gempa, kayak kemarin tuh gempa loh, belum kita perhitungkan. Ya, itu. Gitu Pak. Siap, dipahami Pak. Ini masih apa ya? Cuma mukadimah. Ya, kenalan. Itu. Lebih advance lagi bisa kita menghitung jembatan, perangkat batang, terus tuh atap jaringan juga bisa, terus tuh tower BTS dan lain juga sebenarnya bisa. Cuman ya ini cuma apa ya? Mukadimah lah Pak, gitu Pak Eko. Siap Pak. Ya. Oke, yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain? Mungkin cukup Pak. Oke. Ya. Belajar itu untuk pura-pura juga belum dihitung ya. Pokoknya yang ini Pak, kesemuanya ini, ya. Tadi kan kita buat masukin coding, dari coding ke rafter, dari rafter baru ke kolom. Codingnya aman tuh, warna biru. Si rafternya juga ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Warna kuning itu udah semua warna itu masih aman. Tapi si kolomnya itu udah merah. Iya. Nah, kalau warna merah, artinya ini sudah masuk stres. Ya, dimensinya harus direvisi. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sudah siap? Kalau rumah itu langsung edit di sini atau edit langsung apa gimana? Kalau rumah kolom ya? Merubah kolom. Itu sih aja. Tinggal di file ya, dari isi URL-nya di terus run analisis. Kalau mau nggak apa-apa, biar dia lancar gitu. Tapi kita itu cuma perintah, belum terlalu apa ya, perintah masih sederhana banget gitu. Ini baru satu, belum advance, belum standar, belum teknik, belum bed layer, banyak. Ya. Oke, cukup ya. Anda silahkan join dulu di Google Meet. Saya kehadirannya saya download di situ.
Oke, yang kok offline ya? Sebentar, offline saya. Sebentar. Oke, udah join semua ya? Udah join semua. Kehadirannya saya akan download di Google Meet ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Video ini nanti saya upload, jadi silahkan Anda lihat lagi aja. Untuk sekarang belum ada, sudah nggak ada tugas ya. Panjang. Jadi kalau memang Anda tertarik di bidang ini, ya silahkan dipelajari di luar, atau at least sebentar lagi kan ada SCP dan skripsi. Ya, ini bisa diaplikasikan. Misalkan, Pak, saya tertarik nih, saya pengen ada gedung 50 lantai, kita coba redesign lagi nih. Nah, Anda bisa angkat sebagai tugas akhir atau skripsi ya, untuk pendalaman materi-materi seperti ini. Oke, saya rasa cukup dari saya. Ya, kita ketemu lagi di semester depan. Insya Allah UAS saya nanti tidak akan memisahkan. Ya, tidak akan memisahkan, tapi sedikit menyulitkan. Ya, saya cukup dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra. Ya, kenapa? Zahra.